Baik, materi terakhir dari Operation Research 2 adalah terkait tentang game teori. Di sini ya, di buku Anda bisa lihat pada halaman 585, nanti slide-nya saya upload juga ke Google Classroom. Nah, di sini game teori itu secara bahasa Indonesia disebut juga teori permainan ya. Nah, game teori itu adalah eh, suatu konsep ya atau pendekatan pada operation research yang terkait dengan keputusan untuk situasi di mana dua dua aktor atau dua objek atau dua eh, ya objek atau aktor itu ya, itu saling konflik, konflik satu sama lain ya, saling berhadapan satu sama lain. Jadi dua intelligent opponent eh, saling berhadapan satu sama lain. Jadi ada dua aktor di sini, dua aktor intelijen yang saling berhadapan satu sama lain dengan tujuan mereka ada konflik gitu ya. Misalkan persaingan antar perusahaan A, perusahaan B, atau misalkan Anda bermain game battle gitu, bermain game antara satu orang dengan satu orang lainnya, tim A dengan tim B. Nah, itu yang disebut dua intelligent opponent di sini ya. Bisa kelompok, bisa objek, bisa orang, bisa perusahaan, dan lain sebagainya, di mana tujuan mereka itu konflik ya. Nah, contohnya ini misalkan meluncurkan kampanye iklan ya untuk berkompetisi produk dan melakukan perencanaan strategis pada pemasaran ya, pada persaingan pasar gitu misalkan ya. Nah, di sini two intelligence opponent, jadi dua aktor yang saling berhadapan di sini, itu disebut aktor-aktor itu disebut players ya. Nah, ini bisa finite atau infinite ya. Nah, ada sejumlah alternatif strategi yang ada di situ. Nah, di mana strategi itu terkait payoff ya, payoff atau keuntungan yang diterima oleh player satu terhadap player lainnya. Nah, keuntungan ini bisa positif atau bisa negatif ya. Kalau misalnya keuntungannya positif, artinya dia akan terima profit gitu misalkan. Tapi kalau untuk keuntungannya negatif, dia akan rugi gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa eh, gambarkan persaingan antara player A dan player B. Di sini misalkan ada player A, player B, itu dengan matriks seperti ini ya. Nah, di mana A1 sampai ke M itu adalah strategi yang digunakan oleh player A. Dan atau di sini sampai ke I ya, di sini sebutnya strategi ke I. Jadi ini ada sejumlah strategi yang digunakan oleh player A, dan ini sejumlah strategi yang digunakan oleh player B. Nah, di mana kalau player A menggunakan strategi 1, player B menggunakan strategi 1, maka player A akan menerima payoff ya, payoff atau keuntungan sebesar A11. Nah, di sini perspektifnya kita A terhadap B ya. Jadi perspektif kita A terhadap B. Jadi kalau misalkan keuntungannya plus 1, berarti A1 yang menggunakan strategi 1 berhadapan jika B dengan menggunakan strategi 1, itu dia A akan beruntung 1, B akan merugi minus 1. Nah, seperti itu. Jadi pandangan payoff-nya itu A terhadap B. Nah, begitupun juga kalau misalkan di sini minus 1. Kalau di sini minus 1, berarti A itu akan merugi minus 1 terhadap B. Sebaiknya B mengalami keuntungan plus 1 terhadap A gitu ya. Nah, selanjutnya kasus ada yang disebut dengan optimal solution of two-person zero-sum games ya.
Nah, karena games ini terkait dengan conflict of interest atau kepentingan-kepentingan yang ada di situ, ya tentu saja ada kepentingan perusahaan A, misalkan perusahaan B atau orang A atau orang B yang saling berhadapan satu sama lain. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa optimal strategi yang diperlukan oleh seorang player ya, baik itu player A, player B, itu tentu saja untuk memaksimasi keuntungan yang dia dapat atau meminimasi kerugian yang dia dapat gitu ya. Nah, contohnya di sini misalkan ada dua perusahaan A dan B menjual dua brand obat flu di sini. Nah, perusahaan A mengiklankan pada radio. Jadi perusahaan A punya strategi mengiklankan di radio, itu disebut A1, televisi A2, newspaper A3. Nah, perusahaan B juga punya strategi yang sama. Dia bisa mengiklankan di radio, di televisi, atau di koran, majalah, atau newspaper ya. Nah, dan perusahaan B juga punya tambahan strategi, dia juga akan melakukan pengiklanan pada brosur, menggunakan brosur atau B4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan A itu punya sebanyak strategi, 3 strategi, perusahaan B punya sebanyak 4 strategi. Nah, kita bisa bikin matriksnya seperti ini. Ini matriksnya ini, perspektifnya A terhadap B ya. A terhadap B, perspektifnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika perusahaan A menggunakan strategi A1, yaitu di sini radio, jadi dia melakukan pengiklanan produknya itu di radio, dan B1 juga melakukan iklan di radio, maka A1 akan mendapat keuntungan 8. Ya. Jadi di sini kalau mereka bersaing di radio, maka A1 menang. Nah, jika B1 memilih strategi di radio juga, maka tentu saja dia akan mengalami kerugian minus 8. Karena ini perspektifnya A terhadap B ya. Berarti di sini A1 sama dengan 8, artinya di sini bahwa si A akan mendapat keuntungan 8. Sebaliknya si B akan mendapat keuntungan minus 8. Jika A1 mengiklankan, jika perusahaan A punya strategi mengiklankan di radio dan perusahaan B melakukan iklan di televisi, strateginya misalkan, maka perusahaan A akan mengalami kerugian kalah saing, yaitu sebesar minus 2. Ya, minus 2 ini tentu saja nilai-nilai ini kita dapat dari survei, bisa dapat survei atau prediksi ya, nilai-nilai ini. Nah, di sini perusahaan B tentu saja mendapat keuntungan 2. Perusahaan A kalah, dia mendapat minus 2. Jadi karena perspektifnya A terhadap B, maka A mendapat kerugian min 2, B sebaliknya mendapat keuntungan 2. Begitu seterusnya untuk yang lainnya. Nah, di sini ada istilah minimax sama maximin ya. Nah, istilah minimax dan maximin ini itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa maximin itu, kalau kita baca di sini ada solution of the game is based on principle of securing the best of the worst ya. Jadi yang terbaik dibanding yang paling buruk untuk setiap player. Nah, jika perusahaan A memilih strategi A1, maka apapun yang B lakukan di sini, yang paling terburuk yang dapat terjadi bahwa A akan mengalami kerugian sebesar 3. Nah, satuannya kebetulan di sini persen ya.
3% of the market, dari market share-nya. Nah, di sini ini merepresentasikan minimum value. Jadi nilai minimum dari, jadi 8, min 2, 9, min 3 nilai minimumnya itu berapa? Yaitu min 3, 6, 5, 6, 8 nilai minimumnya berapa? 5. Ini min 2, 4, min 9, 5, min 9. Oke. Nah, kalau misalkan karena perspektifnya perusahaan A, kita cari di antara yang paling minimum ini, kita cari yang paling maksimin, ya. Atau to achieve the best of the worst, jadi kita mencari di antara yang terburuk ini, mana yang paling maksimum jika kejadiannya terburuk, ya. Jika kejadian-kejadiannya terjadi itu terburuk, maka kita harus pilih yang paling terbaik di antara yang terburuk. Itu disebut maksimin, ya. Nah, ya itu ya. Berarti to achieve the best of the worst, company A choose strategi A2 because it's correspondent to maximin value, ya. Atau di sini juga kita bisa lihat di sini selanjutnya untuk perusahaan B, the given payoff matrix of is for A and B and B's best of the worst solution is based on minimax value, ya gitu ya. Nah, di sini kalau dari perusahaan B kita mencari yang paling maksimum di sini, ya. Nah, kita cari di sini kolom untuk perusahaan B, kita cari yang minimum dibanding yang maksimum, atau yang terburuk, atau yang terburuk di antara yang terbaik. Ini kan terbaik semua nih. Dan ini berarti kita cari yang terburuk di antara yang terbaik gitu ya. Oke, ini disebut minimax gitu ya. Nah, pada kasus ini kita sebut bahwa nilai 5 ini kan nilai minimax dan maksiminnya sama-sama 5 nih. Itu kalau misalkan B menggunakan strategi 2 dan A menggunakan strategi 2, ini disebut pure saddle point solution gitu ya. Pure saddle point solution itu ya berarti irisan antara minimax dan maksiminnya. Oke, di sini Anda bisa baca, this is represented by the minimum value of the entries in row 1, row 1 ya. Similarly with strategy A2, outcome yang paling terburuk adalah untuk A itu saat dia mengcapture 5% ya dari B. Dan untuk strategi A3, the worst outcome untuk A, untuk strategi A3, the worst outcome adalah 9%. 9 gitu ya. Nah, pada kasus ini tentu saja perusahaan A perlu memilih strategi A2 karena ini adalah strategi terburuk, strategi yang paling baik di antara yang terburuk ya di sini. Itu maksimin dan minimax di sini. Oke. Nah, ini disebut yang maksimin dan minimax gitu ya. Nah, minimax ini adalah perusahaan, kalau perusahaan B kita cari best of the worst solution ya. Kita cari yang paling best of the worst solution. Ini based on minimax value. Oke. Kalau di perusahaan B kita cari yang paling maksimum ya. Kalau cari yang paling maksimum berarti di sini kasusnya kita bisa pilih B1 yang paling maksimum 8, ini 5, 9, 8. Kita cari yang paling minimum, yang paling terburuk di antara yang terbaik. Itu disebut minimax gitu ya. Oke. Nah, contoh lainnya di sini misalkan ada players A dan player B, mereka memainkan game coin tossing di sini ya namanya.
Oke, kalau coin tossing di sini hasilnya bisa head atau tail gitu ya, atau ekor gitu. Nah, tentu saja kalau hasil yang dikeluarkan jika koin A dan koin B itu ditos gitu ya, hasilnya bisa HH, TT, atau HT, atau TH gitu ya. Kemungkinannya ada 4 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, jika mereka menghasilkan HH atau TT, maka si player A, ini perspektifnya player A, itu kita akan mendapat keuntungan 1. Kalau dia keluar A-nya dapat H, B-nya dapat H, maka si A menerima 1. Kalau A mendapat T, B mendapat T, sama gitu ya, dia menerima 1. Tapi kalau berbeda, misalkan A mendapat H, B mendapat T, maka yang akan menerima keuntungan adalah yang B. A menerima kerugian. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada row minimum dan row kolom maksimum ya. Di sini ada row minimum, ada kolom maksimum. Nah, untuk kasus ini, maksimin dan minimum value dari games ini adalah -1 dan 1. Oke, untuk kasus ini berarti tidak ada strategi yang bisa dipilih ya. Karena nilainya keduanya equals ya. Mau milih strategi apapun ya sama saja gitu ya hasilnya gitu. Kecuali kalau yang di atas ini kita bisa milih nih. Untuk kasusnya maksimin, kita pilih yang kita sebagai perusahaan A, kita lihat kemungkinan terburuknya adalah jika kita memilih A1, A2, A3, kita cari yang maksimum di antara yang terburuk, kita pilih A2 gitu ya perusahaan ini. Oke. Nah, pada game teori kita bisa gunakan untuk menghitung strategi mana yang paling cocok dan peluangnya seperti apa itu dengan matriks yang seperti ini ya. Oke, untuk kasus ini persamaannya menjadi A1J, jadi nilai di dalam sini dikurangi ini, jadi A11 kurang A21 kali X1 tambah nilai A2J ya, atau nilai A21-nya di sini ya. Nah, player A mencari nilai dari X1-nya yang tentunya memaksimasi the minimum expected payoff atau maksimin di sini ya. Player A tentu saja mencari nilai yang maksimum dari kemungkinan terburuk atau dari minimum gitu ya. Nah, contohnya di sini misalkan ada 2 kali 4 game. Jadi A1 punya 2 strategi, B mempunyai 4 strategi dengan keuntungan-keuntungan seperti ini. Oke. Nah, untuk kasus ini yang paling minimum tentu saja -1 dan 2 ya, paling maksimum 2. Oke, di sini kita bisa definisikan persamaannya. Nah, jika B memilih strategi 1, maka persamaannya akan menjadi -2x1 tambah 4. -2x1 tambah 4 itu dari mana, Pak? -2x1 itu 2 kurang 4, seperti formulasi ini. 2 kurang 4x1. Ya, 2 kurang 4 adalah -2x1 tambah A21. Jadi tambah 4. Jadi 2 kurang 4, X1 tambah 4. Nah, jadi -2x1 tambah 4 di sini. Untuk min X1 tambah 3, ya kita tinggal lihat. 2 kurang 3, -1. -1 X1 ditambah 3. Nah, di sini. Seperti ini. Nah, kita bisa gunakan solusi grafis. Di sini Anda bisa masukkan 3 sumbu. Yang pertama adalah sumbu X yang merepresentasikan peluangnya.
Ada 0, 0,25, 0,5, 0,75 di sini ya. Oke, X1 di sini. Oke, nah untuk kasus ini X1 itu adalah probabilities ya. Jadi X1 itu adalah peluang. Jadi ingat di sini X1 itu adalah peluang. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa gambar sumbu peluang saat dia 0, 1, dan sumbu peluang saat dia 1. Jadi peluangnya kita bagi 4 nih. Ada 0, 0,25, 0,5, 0,75. Jadi dibikin nih seperti ini. Sumbu X-nya itu adalah peluangnya 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 di sini ya. Ada 1 di sini. Nah, sedangkan di sini berarti perkiraan pendapatan si A saat peluangnya itu, kalau kasusnya di sini, oke, peluang X1-nya itu sama dengan 0. Anda bisa lihat di sini ya. Min 2X1 tambah 4, berarti kalau X1-nya sama dengan 0, X1 sama dengan 0, untuk B1 ya di sini, maka hasilnya adalah 4. Maka kita tarik 4 di sini. Nah, saat B-nya sama dengan nilai peluangnya sama dengan 1, Anda tinggal ganti aja 1 di sini. Min 2 tambah 4 hasilnya 2. Maka B1 Anda tarik garisnya 4 sampai 2. Nah, itu berlaku juga untuk minus X1. Minus X1 saat X1-nya 0, maka hasilnya adalah 3. B2 itu 3. Nah, saat X1-nya sama dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, berarti 3 tarik ke 2. Oke. Nah, nilai di sini kita arsir yang bagian bawah ya. Jadi kita arsir yang bagian bawah di sini, paling bagian bawah, dan kita lihat nilai paling puncaknya yaitu di sekitar 0,5 di sini. Nah, untuk kasus ini dari gambar 15.7 kita memplot 4 strategi ini terkait dengan base pure strategis untuk menentukan the best of the worst solution ya. Jadi yang terbaik di antara yang paling buruk atau maksimin ya. Nah, the lower envelope of the four lines represent the minimum worst expected payoff for A regardless of B's choice ya. Nah, the maximum atau best of the lower envelope correspond to the maximum solution point X1 0,5 di sini ya. Kita cari yang paling maksimum di sini. Nah, ini adalah ini. Kita arsir dulu bagian bawah ini. Kita arsir dulu. Nah, terus kita cari yang paling maksimum. Hasilnya 0,5. Nah, poin ini intersection antara strategi B3 dan B4 di situ ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih player A, solusi optimal player A kita sebut 50-50 mix of A1 dan A2. Nah, nilai koresponnya untuk game itu ditentukan dengan mensubstitusikan X1 sama dengan 0,5 pada fungsi line 3 dan line 4. Nah, line 3 dan line 4 di sini Anda substitusikan hasilnya 5/2 dan 5/2 dari line 3 dan line 4 ya. Karena di sini yang menyentuh adalah line 3 dan line 4. Itu jika menyentuh 3 gimana Pak? Maka Anda substitusikan 3 juga. Hasilnya 5/2, 5/2. Nah, ini dari mix strateginya ya. Untuk line 3 dan line 4. Oke. Nah, untuk player B optimal mix itu ditentukan dari 2 strategi. Ya, jadi kalau sudut pandangnya kita ganti A, kita bisa
bikin juga nih. Pada kasus Y1 sama dengan Y2 sama dengan 0 dan Y4 sama dengan 1 dikurang Y3. Nah, di sini B expected payoff gitu ya. Oke, kasusnya di sini 4Y3 dikurang. Nah, in which case Y1 sama dengan Y2 sama dengan 0 dan Y4 sama dengan 1 dikurang Y3 gitu ya. Nah, di sini hasilnya adalah 4Y3 kurang 1 dan min 4Y3 plus 6 ya. Nah, the best of the worst solution untuk B adalah minimum point dari upper envelope, jadi nilai minimum dari yang terbaik ya, yang diberikan dari dua line ini ya. Nah, Anda bisa gambar juga nanti seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat karena dua line kita tinggal substitusi saja, maka solusinya kita dapat Y3 itu sama dengan 7/8. Atau ini kita bisa game value-nya kita bisa substitusikan itu 4 kali 7, 4 kali 7/8 gitu ya. Dikurang 1. Nah, di sini sama dengan 5/2 itu ya. Nah, solusi dari game ini untuk player A itu adalah mix A1 dan A2 dengan peluangnya itu player B mix B3 dan B4 dengan peluang 7,8 dan 1/8 ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini materinya cukup mudah ya, Anda tinggal menentukan grafik aja. Ini Anda silakan pelajari. Yang paling penting untuk materi pada video kali ini Anda pelajari sampai ini dulu saja, sampai graphical solution itu saja ya. Sehingga Anda bisa paham nanti. Oke. Materi kita sampai di sini. Ini adalah materi terakhir untuk ujian akhir semester, materi OR2. Pelajari dengan baik materi sebelumnya, semoga Anda sukses ujian. Oke. Semoga lancar ya. Nah, sedikit saya ulangi lagi bahwa sebelum saya akhiri ya, saya ulangi lagi untuk 4Y3 min 1 min 4Y3 plus 6. Ini karena kita memilih line 3 dan line 4, maka kita bisa pertimbangkan strategi line 3 dan line 4 ini dari ini ya. Nah, untuk mencari persamaan dari perspektif B, Anda tinggal 3 kurang 1. 3 min 1 hasilnya 4. 2 min 6 hasilnya min 4. Lalu Anda kurangkan 1, tambahkan 6. Di situ hasilnya ini ya. 4Y3 min 1 min 4Y3 plus 6. Lalu karena dua garis ini Anda setarakan saja, hasilnya nanti akan ke 5/2 juga gitu ya. Nah, di sini Anda bisa pelajari ini. Oke. Materi kita sampai di sini. Sampai jumpa.